Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Kau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari kisah Stefanus ketika dibawa ke mahkamah agama. Beberapa orang dari kalangan Yahudi bersaksi dusta tentang Stefanus. Stefanus dituduh menghujat Musa dan Allah, serta menghina tempat kudus, serta hukum Taurat. Kesaksian palsu tersebut menjadi alasan untuk dia disidang di mahkamah agama di hadapan imam besar. Di mahkamah agama, Stefanus memberikan kesaksian yang sangat panjang sekali, saudara. Mulai dari Abraham, Yusuf, Musa, Daud, itu kerap mendapat pertentangan dari orang-orang Israel. Stefanus menyindir orang Israel bahwa mereka sendiri yang menganiaya para nabi-nabi. Bahkan mereka juga yang membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Meskipun mereka sudah mengenal dan menerima hukum Taurat, tetapi mereka tidak menurutinya. Termasuk Stefanus yang saat itu sedang dinista di depan banyak orang. Ini merupakan bagian dari penderitaan yang dialami oleh para nabi Tuhan. Sahabat, Alkisah ada sekelompok orang saleh mengadakan ziarah sambil memikul salib. Perjalanannya begitu sulit. Terdengar banyak keluhan dan rintihan. Salah seorang dari antara peziarah itu mendapati salibnya terlalu berat untuk dipikul. Oleh sebab itu ia memotong sebagiannya sehingga salibnya menjadi lebih pendek dan lebih ringan dari sebelumnya. Setelah berjalan beberapa hari, para peziarah itu mendekati tanah yang sudah dijanjikan, yaitu sebuah tanah yang penuh dengan sukacita dan damai abadi di dalam hadirat Allah. Tanah itu adalah surga. Tapi mereka masih mengalami suatu rintangan terakhir yang harus diatasi. Ada sebuah jurang yang terbentang lebar di antara tempat mereka berdiri dengan surga. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa menyeberang? Salah seorang di antara mereka menemukan cara untuk mengatasinya, yakni bahwa setiap orang harus menggunakan salibnya sebagai jembatan. Dan apa yang terjadi? Ternyata ukuran salib mereka masing-masing persis pas untuk menjembatani jurang tersebut. Maka semua pemikul salib dapat menyeberang dengan selamat ke surga, kecuali seorang yang telah memotong salibnya tadi dan yang menjadikannya lebih pendek. Saudara, orang-orang yang berani menyatakan kebenaran senantiasa akan menghadapi tantangan dari orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Itu merupakan salib bagi setiap orang percaya. Kedagingan manusia akan selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik menurut dunia ini. Itu sebabnya saudara, banyak orang yang tidak siap dengan penderitaan, tidak siap dengan tantangan, ujian, pergumulan. Bahkan tidak jarang juga orang mengingkari imannya kepada Kristus demi supaya ia terhindar dari yang namanya penderitaan dan dapat akhirnya menikmati keduniawian serta mendapatkan pengakuan secara duniawi. Akan tetapi saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk tetap teguh di dalam iman kepada Kristus walaupun kita akan menghadapi tantangan berat, berbagai ujian dan penderitaan. Saudara, jangan pernah memotong salib yang sudah dikaruniakan kepada kita. Tetaplah setia di dalam Kristus. Matius 10 ayat 22, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Saudara, mari kita melatih diri kita terus-menerus menjadi pengikut Kristus yang kuat dalam berbagai penderitaan. Sama seperti Stefanus yang di ujung penderitaannya
mendekati kematiannya, dia tetap setia kepada Kristus. Biarlah kita juga terus bertahan memikul salib sampai akhir. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kiranya Roh Kudus menerangi dan memampukan kita di dalam setiap perjuangan yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa teguh berpegang di dalam iman kepada Kristus, terutama ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, penderitaan, penolakan dari sekeliling kami. Bapak, biarlah kami terus dikuatkan untuk mampu memikul salib kami. Biar Bapa kami bisa bertahan sampai akhir. Kami percaya jerih payah setiap anak-anak Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.